Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Teacher Evelyn berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan belajar dari tematik kelas 3 SD, tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memelihara kami, menjaga kami, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami akan belajar, kiranya Tuhan memberkati setiap anak yang belajar hari ini, berikan mereka hikmat, pengetahuan untuk mengerti pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu diharapkan mampu menuliskan informasi dari teks tentang pengaruh perubahan cuaca, mengetahui unsur karya dekoratif, dan menggambar dekoratif. Jumlahkan pecahan dengan bantuan gambar dan menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kita mulai pembelajaran kita. Perhatikan, jangan di skip ya, agar kamu memahami pembelajaran kita. Oke? Nah, anak-anak, di Indonesia terdapat 2 musim. Ada di bacaan teks halaman 61. Semua buka bukunya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Anak-anak, pada musim hujan, orang-orang memilih berkegiatan di dalam rumah. Dan kemudian pada musim hujan, suhu udara terasa dingin, sehingga kita perlu menggunakan atau memakai pakaian yang hangat. Musim hujan sangat berbeda dengan musim kemarau. Di musim kemarau, orang-orang memilih berkegiatan di luar ruangan. Kamu boleh lihat pada gambar, petani mengeringkan gabah, para nelayan menjemur ikan, dan kemudian para pekerja garam boleh mengelola garam. Nah anak-anak, ketika cuaca cerah, udara terasa panas. Orang biasanya akan menggunakan pakaian yang lebih menyerap keringat. Misalnya pakaian yang berbahan katun. Nah, selain itu, ada juga yang menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung pada saat musim kemarau ya. Anak-anak, dari bacaan teks halaman 61, informasi apa yang kamu peroleh dari teks? Coba perhatikan kembali teksnya, terdapat 4 paragraf. Nah, tandailah kata yang belum kamu ketahui artinya. Kemudian cari informasi tersebut di dalam kamus. Catatlah, tulislah informasi penting yang kamu peroleh, kamu tuliskan di buku tulis ya. Dikirimkan hasilnya ke Teacher Evelyn. Semua anak Luktri ada 29 anak. Semua anak harus mengerjakannya ya. Menuliskan informasi dari teks halaman 61. Teacher tunggu ya nak. Nah, di semester sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan atau corak. Gambar dekoratif biasanya digunakan pada karpet, kain, atau dinding. Unsur-unsur pada gambar dekoratif terdapat unsur garis, unsur bentuk, dan unsur warna. Unsur garis kamu boleh lihat di bukumu halaman 63, ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Dan unsur bentuk kamu boleh lihat ada bentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, kemudian ada bucu sangkar atau persegi. Dan unsur warna pada karya dekoratif adalah warna merah, hijau, dan kuning. Warna-warna tersebut dapat menghasilkan warna lain jika dicampur. Kamu boleh perhatikan contohnya pada bukumu halaman 64. Unsur-unsur apakah yang terdapat pada gambar? Yang pertama, coba lihat.
Warna, iya, pada gambar terdapat unsur warna. Ada beberapa warna ya pada gambar. Kemudian bentuk, kamu lihat bentuknya. Ada yang segitiga. Nah, kemudian garis, unsur garis. Jadi terdapat 3 unsur yang barusan kita pelajari pada gambar berikut. Sekarang Teacher Evelyn mengajak kamu untuk berhitung. Kali ini topik kita adalah menjumlahkan pecahan dengan bantuan gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Berapa nilai pecahan pada gambar? Ya, tepat sekali, 2/4. Pada gambar selanjutnya, 1/4 berdasarkan gambar yang diwarnai. Nah, anak-anak, 2/4 ditambah 1/4, kira-kira ada yang tahu nggak ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Udah pada baca bukunya belum? Nah, kalau belum tahu, kita akan bahas hari ini. Kalau sudah tahu, perhatikan kembali. Nah, anak-anak, pecahan yang berpenyebut sama dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya tetap tidak perlu dijumlahkan. Mengerti ya maksudnya ya? Jika penyebutnya sama 2/4 dan 1/4, penyebutnya sama nggak? Sama, sama-sama 4. Di bawah, bagian bawah namanya penyebut. Di atas namanya pembilang. Nah, jika penyebutnya sama, maka yang kamu jumlahkan adalah pembilangnya. Pembilangnya 2 dan 1. Sedangkan penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Sehingga, coba lihat pada gambar. 2 ditambah 1 sama dengan 3, penyebutnya 4. Sehingga hasilnya 3/4. Sehingga pecahan 2/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah 3/4. Penyebutnya tetap sama. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Yang kamu jumlahkan adalah pembilangnya saja. Mengerti ya anak-anak ya? Sekarang ayo berlatih. Arsirlah gambar berikut untuk membantu menghitung hasil penjumlahan. 3/7 ditambah 2/7. Nah, ayo kita arsir. Ini ada 7 bagian. Yang pertama kita arsir berapa? 3. Kemudian kita arsir 2. Sehingga total yang diarsir seluruhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nilai pecahannya adalah 5/7. Maka 3/7 ditambah 2/7 sama dengan 5/7. Penyebut tetap tidak perlu dijumlahkan. Yang kamu jumlahkan hanya pembilang saja. Sekarang kita akan menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Teacher Evelyn ulangi kembali. Pecahan yang penyebutnya sama dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tetap tidak perlu dijumlahkan. Ingat ya, penyebut bagian bawah. Jika sama tidak perlu dijumlahkan. 4/8 ditambah 2/8 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 4 ditambah 2/8. Sama dengan 4 ditambah 2, 6. Sehingga hasilnya 6/8. Sekarang kita akan mencoba bagaimana jika hasilnya diketahui, hasil penjumlahannya diketahui. Gampang saja ya. Pertama ingat, penyebutnya 9. Itu artinya setiap penyebutnya 9 karena tidak perlu dijumlahkan kembali. Sekarang, pembilang ditambah pembilang. Bilangan berapa dijumlahkan dengan bilangan yang lainnya menghasilkan 7. Berapa ditambah berapa supaya hasilnya 7. Ada banyak bilangan ya yang dijumlahkan hasilnya 7. Tapi teacher mengambil 5 ditambah 2 sama dengan 7. Atau 6 ditambah 1. Atau 3 ditambah 4. Oke? Seperti itu cara menjawabnya. Sekarang kamu punya satu kuis. Hasil penjumlahan bilangannya adalah 9/12. Pecahan berapa ditambah pecahan berapa yang menghasilkan 9/12.
Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Sebagai tugas mandiri, anak-anak mengerjakan soal Ayo Berlatih halaman 65. Semuanya dijawab, oke? Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.